Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan menyembah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita supaya Roh Kudus datang menjamah kita di tempat dimanapun kita berada pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkata di atas ujian Tuhan katakan hidupku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah kami puji. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lagi dari awal kita akan puji. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kau berkata di atas
haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kuasa yang tak terbatas, dengan kuasa yang tak terbatas. Rindu Engkau, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, amen. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Nyembahlah kami, nyembahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
jamah, Engkau jamah, Engkau jamah. Oh, Engkau jamah Bapa dan Roh yang kudus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Hari ini kami masih dapat bersekutu bersama-sama. Walaupun tempat kami tidak bersamaan, tetapi kami tahu Engkau ada bagi kami, bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Dimanapun kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya saat 2-3 orang berkumpul, seperti kata firman-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu berkuasalah Roh-Mu atas kehidupan kami. Kami menantikan jamahan-Mu, kami menantikan Roh-Mu bekerja di atas kami. Kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan, saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari, berfirmanlah lewat bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya benar-benar pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang kami tangkap pada hari ini. Buatlah kami mengerti, supaya kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita akan melihat pada malam hari ini, kita akan belajar tentang mengaktifkan kuasa roh. Kita akan belajar tentang mengaktifkan kuasa roh. Kita akan belajar dari satu orang pribadi di dalam Alkitab, dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 4 sampai yang ke-6. Kisah Rasul pasal 19 ayat 4 sampai dengan 6 berkata seperti ini, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita melihat bagaimana roh ini bekerja luar biasa di atas pribadi yang namanya Rasul Paulus. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana mengaktifkan kuasa roh itu. Nah, di sini saya mencatat bahwa Rasul Paulus ini adalah pribadi yang menarik. Menariknya seperti apa? Menariknya seperti ini Bapak Ibu. Rasul Paulus ini tidak ada di dalam golongan murid-murid yang mengiring Yesus selama 3,5 tahun. Jadi dia tidak termasuk di dalam golongan rasul yang mendampingi Yesus di dalam pelayanan Yesus selama di bumi. Kemudian Paulus ini tidak termasuk di dalam kumpulan 120 orang yang menanti Roh Kudus di loteng Yerusalem. Kemudian, hal menarik berikutnya yang saya dapatkan, Rasul Paulus ini sebelumnya tidak mengenal Injil. Dan kuasa roh itu apa, dia tidak tahu. Jadi, Rasul Paulus ini bukan termasuk orang yang melihat Yesus mengadakan mujizat. Dia tidak tahu, tidak pernah melihat. Kemudian dia tidak termasuk di dalam golongan yang mendengar bahwa kamu harus menunggu di atas loteng Yerusalem. Nah, menariknya, roh ini bekerja luar biasa di atas orang ini. Nah, puji Tuhan. Malam hari ini kita mau lihat mengapa kuasa roh itu dahsyat atas Rasul Paulus. Saya mencatat di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-16. Kisah Rasul pasal 24 ayat 16. Mengapa kuasa roh ini dahsyat atas Paulus? Dikatakan seperti ini. Sebab itu aku ini Rasul Paulus ya, senantiasa berusaha untuk hidup
dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dia berkata jelas, saya ini berusaha untuk mempunyai hati yang murni di hadapan Allah, entah itu juga di hadapan manusia. Dalam bahasa lain ini menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada di dalam bahasa lain ini berkata seperti ini, I exercise myself always to have a blameless conscience toward God and man. Jadi maksudnya Rasul Paulus ini hidup dengan hati nurani yang murni, maksudnya seperti ini. Kalau saya bisa bahasakan dengan bahasa saya katakan seperti ini. Rasul Paulus ini melatih diri mempunyai kesadaran untuk tidak menyalahkan Allah dan juga tidak menyalahkan manusia, apapun keadaannya. Nah, ini menarik, karena di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan, saya berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Padahal di dalam bahasa aslinya dikatakan I exercise myself. Saya melatih diri. Melatih diri buat apa, Bapak Ibu? Melatih diri supaya apa? To have a blameless conscience toward God and man. Untuk tidak mempunyai rasa menyalahkan Tuhan atau menyalahkan manusia. Wow, ini maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Dengan kata lain, Rasul Paulus ini berusaha melatih dirinya untuk menekan dagingnya supaya roh itu bekerja di dalam kehidupannya. Mengapa penting sekali Rasul Paulus ini menjelaskan hal ini sampai dia tulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 17 sampai 18. Dikatakan seperti ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mengapa roh itu bekerja luar biasa di dalam kehidupan Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus ini berusaha supaya apa? Dia menekan dagingnya. Mengapa dia harus menekan dagingnya? Supaya dikatakan roh itu muncul. Dia mengatakan di surat yang lain, keinginan daging ini lebih besar daripada keinginan roh. Apa yang mau saya perbuat di dalam keinginan roh, itu selalu tertutupi dengan keinginan daging. Karena memang pada dasarnya kita manusia selalu mempunyai keinginan daging yang lebih besar. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kesimpulannya seperti ini. Jika kita meminta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberikan. Dikatakan di dalam Injil Lukas, kalau bapamu saja yang di dunia ini, kalau anaknya minta roti, nggak mungkin dikasih ular, apalagi Bapakmu di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap yang meminta. Kalau kita minta, pasti akan diberikan. Tetapi pertanyaannya, waktu kita minta Roh Kudus diberikan, apakah aktif kuasanya? Seberapa banyak orang yang sudah berbahasa roh, penuh roh, begitu keluar gereja, kemudian memaki orang, kemudian ngerasani orang, menjelek-jelekkan orang, padahal di gereja sudah berbahasa roh. Oleh karena itu, kita bisa melihat dari kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita mau mengaktifkan kuasa roh, kita harus menekan dagingnya. Supaya apa? Roh itu bekerja. Jadi kalau kita minta Roh Kudus, kita pasti akan diberikan. Namun, yang mengaktifkan kuasa Roh Kudus itu kita sendiri. Maksudnya apa? Kita yang mengizinkan roh itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita minta Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kemudian kita harus mengizinkan roh itu menguasai kehidupan kita. Dengan cara apa? Menekan daging kita.
supaya roh itu bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar, kami ingin mengaktifkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, mengaktifkan kuasa roh itu di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami terus hidup di dalam kendali-Mu, kami terus hidup di dalam kuasa-Mu, kami tetap hidup di bawah kendali tangan-Mu, di dalam kedaulatan-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, seluruh hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada. Kami percaya setiap mata yang melihat siaran ini, bahkan juga setiap telinga yang mendengarkan siaran ini, sudah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, sepanjang hari, bahkan juga sepanjang minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami selesaikan firman Tuhan kami sudah selesaikan pujian penyembahan kami ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.